Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Di kesempatan video kali ini kita akan melanjutkan pembacaan dan pembahasan kitab At-Tuhfah As-Saniyah, salah satu kitab syarah Matan Jurumiyah. Dan sekarang sudah sampai pada pembahasan tanda-tanda isim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alamatul ismi, tanda-tanda isim atau ciri-ciri isim. Qala musannif, penulis kitab Jurumiyah, berkata, fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Isim dapat dikenali dengan khafat, wat tanwini dan tanwin, wa dukhulil alifi wal lami dan masuknya alif dan lam, wa hurufil khafdi serta huruf-huruf khafat, huruf-huruf jar. Wahia, dan huruf-huruf khafat atau huruf-huruf jar tersebut adalah min, huruf min artinya dari, wa ila, dan ila artinya ke atau kepada, wa an, dan huruf an artinya dari atau melewati, wa ala, dan huruf ala artinya di atas, wa fi, dan huruf fi artinya di dalam atau di, wa rubba, dan huruf rubba artinya sedikit sekali, wal ba'u, dan huruf ba di antara artinya adalah dengan, wal kafu, dan huruf kaf artinya seperti, wal lamu, dan huruf lam artinya milik, wa huruful qasami. Nah, termasuk huruf-huruf khafat, huruf-huruf jar adalah huruf-huruf qasam atau huruf-huruf sumpah. Wahia, dan huruf-huruf qasam itu adalah al-wawu, huruf waw, wal ba'u, dan huruf ba, wat ta'u, dan huruf ta. Ini adalah matan dari kitab Jurumiyah. Di sini disebutkan ada 4 ciri isim. Yang pertama adalah khafat atau jar, yang kedua adalah tanwin, yang ketiga adalah kemasukan alif dan lam, dan yang keempat adalah huruf-huruf jar, kemasukan huruf-huruf jar. Selanjutnya penjelasan syarih atau penjelasan dari Syekh Pensyarah. Beliau mengatakan, wa aqulu, dan saya berkata, lil ismi alamatun. Isim itu memiliki tanda-tanda, memiliki ciri-ciri. Yatamayyazu an akhwaihil fi'li wal harfi, yang membedakannya dari kedua saudaranya, yaitu fi'il dan huruf. Katakan cuma 3, ya, isim, fi'il, atau huruf. Nah, isim ini memiliki tanda-tanda atau ciri-ciri yang akan membedakan ia dengan fi'il dan huruf. Biwujudi wahidatin minha au qabuliha, dengan adanya salah satu dari tanda-tanda tersebut atau menerima tanda-tanda tersebut. Jika sudah ada satu tanda itu, maka ia adalah isim, ataupun kata itu bisa menerima tanda-tanda dari yang 4 tadi disebutkan. Wa qad dzakara rahimahullahu min hadhil alamati 4 alamatin. Penulis rahimahullahu ta'ala, yakni Ibnu Ajurrum, menyebutkan 4 tanda dari tanda-tanda ini. Wahiyal khafdu wat tanwinu wa dukhulul alifi wal lami wa dukhulu harfin min hurufil khafdi, yaitu khafat, jar, tanwin, kemasukan alif dan lam, serta kemasukan salah satu huruf khafat atau salah satu huruf jar. Selanjutnya beliau memberikan penjelasan tentang pengertian masing-masing hal tersebut. Ammal khafdu fahuwa fil lughati diddul irtifa'i. Adapun khafat atau jar, maka secara bahasa ia berarti lawan dari tinggi. Diddul irtifa'i, lawan dari tinggi, berarti
rendah. Jadi makna al-khafdu itu adalah rendah. Wa fi istilahin nuhati ibaratun 'anil kasrati allati yuhdithuha al-'amilu aw ma naba 'anha. Sedangkan menurut istilah para ahli nahwu, khafat atau jar ialah ungkapan tentang kasroh yuhdithuhal amilu, yang dihasilkan atau disebabkan oleh amil. Ya, nanti akan ada penjelasannya tentang apa itu amil pada pembahasan tentang i'rab. Au mana ba'anha, atau sesuatu yang menggantikan kasroh. Pengganti kasroh dalam i'rab itu ada dua. Itu bisa berupa huruf ya atau berupa harokat fathah. Nanti juga akan dibahas pada pembahasan i'rab. Wa dzalika mithlu kasratir ra'i min bakrin wa amrin. Yang demikian itu misalnya kasrohnya huruf ra pada lafadz bakrin dan pada lafadz amrin. Ini nama orang. Fi nahwi qaulika marartu bi bakrin wa qaulika hadza kitabu amrin. Pada semisal contoh di dalam perkataanmu marartu bi bakrin, saya melewati Bakr, dan perkataanmu hadza kitabu amrin, ini adalah bukunya Amr. Fabakrin wa amrin ismani liwujudil kasrati fi akhir kulli wahidin minhuma. Maka lafadz bakrin dan lafadz amrin keduanya adalah isim karena adanya kasro di akhir kedua kata tersebut. Bakrin harokat terakhirnya itu kasro, amrin juga harokat terakhirnya adalah kasro. Maka keduanya adalah isim disebabkan keduanya berakhiran kasro. Inilah yang dimaksud dengan bahwasanya ciri-ciri isim itu adalah khafat, akhirnya berharokat kasro atau sesuatu yang menggantikan kasroh di dalam pembahasan yang akan datang. Selanjutnya, wa amma tanwinu fahuwa fil lughati at-taswitu. Adapun tanwin, maka secara bahasa tanwin berarti at-taswitu, artinya bersuara. Taqulu nawwana at-ta'iru ay sawwata. Kamu mengatakan di dalam bahasa Arab nawwana at-ta'iru artinya adalah sawwata. Nawwana yunawwinu tanwinan. Nawwana at-ta'iru, burung itu bersuara, itu sama dengan sawwata at-ta'iru, burung itu bersuara. Wa fi istilahin nuhati, sedangkan menurut istilah para ahli nahwu, tanwin adalah nunun sakinatun tatba'u akhiral ismi lafdhan wa tufarikuhu khattan. Tanwin adalah nun sukun yang mengikuti akhir isim secara lafaz namun terpisah secara tulisan. Maksudnya nun sukun tersebut terlafadzkan namun tidak tertulis. Lil istighna'i anha bitikrari syaklati 'inda ad-dhabti bil qalami. Karena sudah cukup dengan mengulang harokat ketika ditulis dengan menggunakan pena. Makanya tanwin dhammah itu kita sebut dengan dhammatain, dua dhammah. Tanwin fathah disebut dengan fathatain, dua fathah. Kemudian tanwin kasroh disebut dengan kasrotain, dua kasroh. Coba saja perhatikan tanwin tersebut ketika ditulis, maka kita akan mendapati harokatnya itu diulang. Ada dua tanda dhammah, dua tanda fathah, dua tanda kasroh. Misalnya Muhammadun, maka ketika ditulis harokatnya itu dhammahnya dua. Muhammadan, ketika ditulis harokatnya maka itu ada fathahnya dua. Muhammadin, kasrohnya, tanda kasrohnya dua. Kemudian disebutkan contohnya nahwu Muhammadin, seperti lafadz Muhammadin. Lafadz Muhammadin itu akhirnya bertanwin. Tanwinnya adalah kasroh atau disebut dengan kasrotain. Nah, perhatikan harokatnya di situ kelihatan
tanda kasrohnya diulang 2 kali kan, double gitu, kasrohnya double. Nah, itulah tadi yang dimaksud dengan ya lil istighna'i anha bitikrari syaklati 'inda dhabti bil qalami, karena sudah cukup dengan pengulangan harokat tersebut ketika ditulis dengan pena. Wa kitabin, dan kitab artinya buku, sama tuh. Kitabin ya kasrotain, kasrohnya harokatnya ada 2, di double. Wa ihin, dan ihin artinya zid, tambahkanlah atau teruskan. Wa sohin, dan lafadz sohin artinya diam. Wa muslimatin, dan lafadz muslimatin artinya beberapa orang perempuan muslimah. Wa fatimatin, dan lafadz fatimatin artinya beberapa Fatimah, beberapa orang perempuan yang bernama Fatimah. Wa hina idzin, dan hina idzin artinya ketika itu. Wa sa'ata idzin, dan sa'ata idzin artinya saat itu. Fa hadhil kalimatu kulluha asma'un, maka semua kata-kata ini adalah isim. Contoh-contoh tadi semuanya adalah isim. Bidalili wujudi tanwini fi akhiri kulli kalimatin minha, dengan dalil adanya tanwin di akhir setiap kata-kata tersebut. Jika ada tanwin maka itu adalah isim. Al-alamatu tsalitsatu min alamatil ismi, tanda ketiga dari tanda-tanda isim. Apa itu? Dukhulu al fi awwalil kalimati, yakni masuknya al, alif dan lam, fi awwalil kalimati, di permulaan kata atau di awal kata. Nahwu rajuli, seperti lafadz ar-rajuli, laki-laki. Wal gulami, dan lafadz al-gulami, anak yang mendekati usia balik. Wal farosi, dan lafadz al-farosi artinya kuda. Wal kitabi, dan lafadz al-kitabi artinya buku. Wal baiti, dan lafadz al-baiti rumah. Wal madrasati, dan lafadz al-madrasah artinya sekolah. Fahadhil kalimatu kulluha asma'un lidukhulil alifi wal lami fi awwaliha. Semua kata ini adalah isim. Mengapa? Karena adanya alif dan lam di awal kata-kata tersebut. Nah, ciri isim berupa tanwin dan alif lam itu saling berlawanan. Maksudnya, jika ada tanwin maka tidak boleh kemasukan alif dan lam. Jika ada alif dan lam tidak boleh kemasukan atau diakhiri dengan tanwin. Itu ciri yang ketiga. Selanjutnya ciri yang keempat. Saya mengatakan al-alamatur rabi'atu dukhulu harfin min hurufil khafdi. Tanda yang keempat atau ciri yang keempat atas sebuah isim adalah masuknya salah satu huruf khafat atau salah satu huruf jar. Nahwu dhahabtu minal baiti ilal madrasati, seperti lafadz dhahabtu minal baiti ilal madrasati, saya pergi dari rumah menuju sekolah. Fakullu minal baiti wal madrasati ismun, maka masing-masing lafadz al-baiti dalam contoh dan lafadz al-madrasati adalah isim. Mengapa isim? Lidukhuli harfil khafdi alaihima, karena masuknya huruf khafat, masuknya huruf jar pada kedua lafadz tersebut. Al-baiti kemasukan lafadz min, huruf jar. Al-madrasati kemasukan lafadz ila, juga huruf jar. Nah, itu ciri pertamanya. Ciri keduanya juga disebutkan Syekh di sini dengan mengatakan wali wujudi alfi awwalihima, dan juga karena adanya al, alif dan lam di awal kedua kata tersebut. Jadi bisa jadi sebuah kata termasuk ke dalam isim disebabkan karena di sana terkumpul beberapa tanda atau ciri. Seperti contoh ini memiliki 2 ciri-ciri isim, bahkan 3 sebenarnya. Ciri pertama adalah kemasukan huruf jar, ciri kedua adalah kemasukan alif dan lam, ciri ketiga adalah berharokat kasroh di akhirnya
atau memiliki i'rab khafat atau jar di akhirnya. Ada 3 cirinya di sini, walaupun Syekh hanya menyebutkan 2. Selanjutnya beliau menjelaskan tentang apa saja huruf-huruf khafat tersebut dengan mengatakan wa huruful khafdi hiya min. Huruf-huruf khafat ialah huruf min, walaha ma'anin, dan huruf min ini punya beberapa arti, punya beberapa makna. Min hal ibtida'u, di antara makna min adalah ibtida', artinya permulaan, sehingga nanti diartikan dari. Nahu safartu minal qahirati, contohnya kalimat safartu minal qahirati, saya telah bepergian dari kota Kairo. Berarti permulaan safarnya itu di kota Kairo. Wa ila, dan juga huruf ila, ini huruf khafat yang kedua. Wa min ma'aniha al-intihau, dan di antara makna-makna dari huruf ila adalah al-intiha. Al-intiha artinya kesudahan, akhir atau ujung, maka diartikan biasanya ke atau sampai. Nahu safartu ilal Iskandariyah, contohnya adalah kalimat safartu ilal Askandariyah, saya bepergian ke kota Iskandariyah. Maka kota Iskandariyah itu adalah ujung atau akhir dari perjalanan safarnya, karena menggunakan kata ila yang bermakna intiha, akhir atau kesudahan. Wa an, dan huruf an. Wa min ma'aniha al-mujawazatu, dan di antara tandanya adalah mujawazah, melewati. Nahu ramaitu sahma anil qausi, contohnya seperti kalimat ramaitu sahma anil qausi, saya melempar anak panah melewati busurnya. Wa ala, dan huruf ala. Wa min ma'aniha al-isti'lahu, dan di antara maknanya adalah isti'la, artinya tinggi. Nahwu sa'adtu 'alal jabali, contohnya adalah kalimat sa'adtu 'alal jabali, saya naik ke atas gunung, ya, atau saya mendaki gunung, karena mendaki itu aktivitas yang menuju kepada sesuatu yang berada di atas. Wa fi, wa min ma'aniha al-zarfiyah, dan huruf fi, di antara makna huruf fi adalah zarfiyah. Zarfiyah artinya di dalam atau bertempat. Nahwu al-ma'u fil kuzi, contohnya kalimat al-ma'u fil kuzi, air itu berada di dalam teko atau berada di dalam kendi. Wa rubba, wa min ma'aniha at-taqlilu, dan lafaz rubba, di antara makna rubba adalah at-taqlilu, menunjukkan sedikit, diartikan sedikit sekali. Nahwu rubba rajulin karimin qabalani, contohnya seperti kalimat rubba rajulin karimin qabalani, sedikit sekali laki-laki dermawan yang menemuiku. Selanjutnya wal ba'u, dan huruf ba. Wa min ma'aniha at-ta'diyatu, di antara makna huruf ba adalah ta'diyah. Ta'diyah artinya menjadikan suatu fiil menjadi fiil muta'addi, fiil yang membutuhkan maf'ul bih atau objek. Nahwu marartu bil wadi, seperti contoh kalimat marartu bil wadi, saya melewati lembah. Nah, ba di sini masuk kepada lafaz al-wadi untuk menjadikan al-wadi ini sebagai maf'ul bih dari fiil yang tadinya lazim. Wal kafu, wa min ma'aniha at-tashbihu, dan huruf kaf, dan di antara makna-makna huruf kaf adalah tashbih, artinya penyerupaan. Nahwu laila kal badri, seperti contoh kalimat laila kal badri, laila itu seperti bulan purnama. Laila bagaikan bulan purnama, mungkin karena kecantikannya sehingga diserupakan dengan bulan purnama yang begitu indah di malam hari. Walamu, dan huruf lam. Wa min ma'aniha al-milku, dan di antara maknanya huruf lam adalah al-milku, artinya kepemilikan,
Nahwu al-malu li Muhammadin. Contohnya kalimat al-malu li Muhammadin, harta itu milik Muhammad. Wal ikhtisasu, dan juga diantara maknanya huruf lam adalah ikhtisas, pengkhususan. Nahwu al-babu lid-dari. Contohnya kalimat al-babu lid-dari, artinya pintu itu khusus untuk rumah. Wal hasiru lil masjidi, dan contoh kalimat al hasiru lil masjidi, artinya karpet itu khusus untuk masjid. Wal istihqaqu, dan istihqaq ini juga adalah salah satu makna dari huruf lam, artinya berhak. Nahwu alhamdulillah, seperti lafaz alhamdulillah, artinya segala puji hanyalah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min hurufil khafdi huruful qasami, termasuk huruf-huruf khafat, huruf-huruf jar adalah huruf-huruf qasam, artinya huruf-huruf sumpah. Wa hiya salasatu ahrufin, dan huruf-huruf qasam ini jumlahnya ada 3 huruf. Al-awwalu al-wa'u, yang pertama adalah huruf waw. Wa hiya la tadkhulu illa 'alal ismi adh-dhahiri, dan huruf waw ini sebagai huruf sumpah hanya masuk pada isim zahir. Isim zahir adalah lawan dari isim dhamir. Nahwu wallahi, contohnya lafaz wallahi, demi Allah. Wa nahwu watturi wa kitabim masturin, dan contoh yang lain adalah wattur, demi bukit Tursina. Wa kitabim masturin, dan demi kitab yang tertulis. Wa nahwu wattini wazzaituni wa turi sinina, dan contoh yang lain adalah wattini, demi buah tin, wazzaituni, demi buah zaitun, wa turi sinina, demi bukit Tursina atau demi gunung Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Ats-tsani al-ba'u, huruf kedua dari huruf qasam adalah huruf ba. Wala takhtassu bilafdhin duna lafdhin, dan huruf qasam yang berupa huruf ba ini tidak khusus untuk kata tertentu, artinya bisa masuk kepada isim zahir, juga bisa masuk kepada isim dhamir. Bal tadkhulu 'alal ismi zahiri, ya, melainkan ia huruf qasam dengan huruf ba ini itu masuk atau bisa masuk pada isim zahir. Nahwu billahi la ajtahidanna, contohnya billahi, demi Allah, la ajtahidanna, saya benar-benar akan bersungguh-sungguh. Wa 'alad dhamiri, dan juga bisa masuk pada isim dhamir. Nahwu bika la adribannal kasula, contohnya bika, demi engkau, la adribannal kasula, saya benar-benar akan memukul si pemalas. Ats-tsalitsu at-ta'u, huruf qasam yang ketiga adalah huruf ta. Wala tadkhulu illa lafzil jalalati, dan huruf qasam dengan huruf ta ini hanya masuk pada lafaz jalalah, yakni lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahwu wa tallahi la akidanna asnamakum, ini dalam ayat Quran ya. Contohnya wa tallahi, demi Allah, la akidanna asnamakum, sungguh aku akan memperdaya berhala-berhala kalian. Kesimpulannya bahwa tanda-tanda isim atau ciri-ciri isim itu ada 4. Yang pertama adalah khafat atau berakhiran kasroh atau pengganti kasroh. Yang kedua adalah berakhiran tanwin. Yang ketiga adalah kemasukan alif dan lam. Yang keempat adalah kemasukan huruf-huruf khafat atau huruf-huruf jar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.